Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Antoni Abdi dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknik Pertambangan dengan NIM 22080012. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum hasil pembahasan saya yang keempat yang berjudul mengukur garis lurus terhalang bangunan. Laporan ini berjudul mengukur garis lurus yang terhalang oleh bangunan yang dilakukan pada hari Selasa 27 September 2022 yang berlokasi di depan Gedung Elektro Universitas Negeri Padang dengan cuaca cerah. Anggota kelompok yaitu ada saya sendiri Antoni Abdi, Fadil Adi Fawanda, Farid Arashid, Riri Wahyuni, dan Robertio Leandro. Adapun beberapa poin yang saya buat dalam laporan praktikum saya. Yang pertama yaitu poin tujuan. Tujuan dari laporan praktikum ini yaitu mahasiswa mampu membuat garis lurus yang terhalang oleh bangunan dan juga mahasiswa terampil dalam menempatkan titik lurus di lapangan yang terdapat halangan. Dan poin selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Landasan teori yang saya buat yaitu untuk membuat garis lurus di lapangan yang dihalangi oleh bangunan tidak bisa asal dilakukan karena terdapat teknik ataupun cara-cara pengukurannya. Banyak hal atau hambatan dalam membuat garis lurus di lapangan seperti terhalang oleh bangunan, bukit, pepohonan, ataupun tumpukan-tumpukan lainnya. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras dalam membuat siku-siku dalam gedung yang terhalang tersebut. Selanjutnya adalah poin alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada alat tulis dan buku, terus ada galon, pen ukur, pita ukur, kompas, helm safety, dan lampu safety. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang pertama yaitu gunakan helm safety sebagai pelindung bagian kepala, gunakan sepatu pada saat praktek di lapangan, gunakan baju lapangan, selalu pastikan jumlah alat yang digunakan, dan juga hindari kerusakan dan kehilangan alat yang digunakan. Next, poin selanjutnya adalah langkah kerja. Langkah kerja dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama yaitu persiapan. Persiapan yang dilakukan adalah persiapkan alat yang dibutuhkan dan pergi ke lokasi praktek. Dan yang kedua adalah menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Yang pertama yaitu buatlah terlebih dahulu garis lurus P ke R dengan menancapkan nyalon di titik P dan R. Yang kedua, tancapkan nyalon pada titik S, lalu buat data Q CS tidak lurus terhadap Q ke R, diperoleh segitiga siku-siku PQS. Yang ketiga yaitu tancapkan nyalon pada titik A dan B sehingga sudah didapat garis lurus P ke A, B, S, dan R. Poin selanjutnya yaitu ukur jarak P ke S, Q ke S, P ke A kecil, P ke B kecil, dan A kecil ke B kecil. Selanjutnya, cari di atas kertas poin A kecil ke A besar, B kecil ke A B besar dengan rumus perbandingan. Selanjutnya, setelah jarak A besar ke A kecil dan B kecil ke B besar diperoleh, maka buatlah masing-masing garis tersebut tegak lurus terhadap garis P ke S sesuai dengan jarak masing-masing dan tancapkan nyalon untuk menentukan titik A dan titik B. Poin selanjutnya yaitu sketsa. Berikut sketsa yang saya gambar dalam posisi praktikum saya yang keempat ini. Next, poin selanjutnya yaitu data praktikum. Data praktikum yang saya buat adalah titik dan juga jarak berupa meter. Titik P ke S berjarak 7,7 meter. Titik P ke R berjarak 10 meter. Titik S ke Q berjarak 5,9 meter. Titik P ke Q berjarak 9,7 meter. Titik P ke A berjarak 1,56 meter. Titik P ke B berjarak 3,2 meter. Titik P ke C berjarak 4,9 meter. Titik P ke D berjarak 6,35 meter. Titik P ke E berjarak 7,9 meter. Dan titik P ke A kecil berjarak 1,25. Titik P ke B kecil berjarak 2,55. Titik P ke C kecil berjarak 3,9. Titik P ke D kecil berjarak 5,5. Titik P ke E kecil berjarak 6,25 meter. Titik A ke A kecil berjarak 0,95 meter. Titik B ke B kecil berjarak 1,95 meter. Titik C ke C kecil berjarak 2,98 meter. Titik D ke D kecil berjarak 3,86 meter. Titik E ke E kecil berjarak 4,78 meter. Titik S ke R berjarak 2,3 dan titik Q ke R berjarak 6,33 meter. Dan poin berikutnya yaitu hasil pembahasan. Dari pengolahan data di atas, berikut hasil pembahasan yang saya dapatkan.
Baik, selanjutnya poin kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pada kegiatan menempatkan titik ini kita membutuhkan beberapa alat sederhana seperti biasa, yaitu ada 4 buah yalon, 4 buah penukur, 1 buah pita ukur, dan juga 1 buah kompas. Untuk mengukur titik pada garis lurus yang ada halangannya di tengah, kita bisa mempermudahnya dengan menggunakan yalon bantu. Poin selanjutnya yaitu saran. Saran yang saya tulis adalah saat melakukan praktikum kita harus saling melengkapi dan tolong menolong supaya hasil yang kita dapat adalah akurat dan tidak salah. Dan selanjutnya dalam kegiatan praktek ini harus lebih fokus dan teliti supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran dan pengolahan data. Gunakan rumus-rumus sesuai dan ikuti aturan yang telah dijelaskan oleh dosen penguji. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu gambar kerja. Berikut gambar kerja yang saya gambar pada praktikum kali ini. Dan poin yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Berikut dokumentasi yang saya tangkap pada saat praktikum. Untuk poin-poin terakhir yaitu ada gambar konsultasi yang diisi oleh asisten dosen atau dosen penguji, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Ya, itulah pembahasan yang saya jelaskan dalam video ini, yaitu tentang praktikum mengukur garis lurus yang terhalang oleh bangunan. Sampai jumpa di laporan-laporan video pembahasan survei pemetaan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.